Shalom, sobat-sobat Masapot dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami di sini. Dan pada saat ini kita masuk dalam program baru Masapot Bersermon. Kita rindu melalui pembelajaran firman Tuhan, kami boleh sama-sama belajar, menambah wawasan kita. Baik, sebelum kita memulai sermon kita bercakap-cakap tentang Alkitab, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kami minta untuk Pendeta Rolandi untuk membawa doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu buat setiap percakapan yang akan kami bangun dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami boleh semakin mengerti, memahami akan maksud dan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Sobat Marsahap Podcast, dalam kesempatan ini kita akan membahas ayat firman Tuhan edisi 18 Juni 2023. Minggu kedua setelah Trinitatis, dan topik yang akan kita angkatkan di sini adalah setia menjalankan firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang akan kita kupas secara bersama-sama diangkat dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Nanti kita akan melihat poin apa yang perlu kita kaji dan hal-hal apa yang perlu kita aplikasikan dan kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mulai. Saya akan membacakan untuk kita semua Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 8. Begini firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan membahas secara bersama-sama, kita mengupas harta karun apa yang boleh kita kembangkan, yang boleh kita temukan dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Kita mulai dari konteks dan latar belakangnya. Bagaimana sih konteks yang terjadi pada saat itu ketika firman Tuhan ini diturunkan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel melalui Musa. Kita mulai dari mana nih, Bang? Ya, silakan Bang Adrian. Oke. Ya. Nah, aku jadi host ya jadinya. Ya, jadi kalau saya melihat dari konteks ini kan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Ya, benar. Lalu mereka kemudian tiba di Gunung Sinai. Ya. Nah, disitulah mereka istirahat dan Musa dikatakan dia pergi menjumpai Allah karena Allah akan berbicara dan menyampaikan pesan, menyampaikan perintahnya kepada orang Israel. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang melatar belakangi konteks pasal ke-19 Keluaran ini, yaitu kita lihat bagaimana Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir mengalami beberapa peristiwa mereka meminta, atau dalam tanda petik mereka mengeluh atas makanan mereka, yaitu peristiwa manna itu, karena mereka minta makanan. Baru juga mereka
mengalami peristiwa di Masa dan Ya, Meribah ya, Masa dan yang Meribah. soal ada air ya kalau nggak Ya. salah ya, minta air juga. Jadi pada saat itu memang kita bisa melihat peristiwa-peristiwa itu banyak mempengaruhi keimanan orang Israel, sehingga Allah melihat harus ada perintah yang kusampaikan kepada orang Israel supaya mereka mengerti apa yang menjadi secara keseluruhan kehendak kehendak Allah terhadap bangsa Israel itu. Makanya dikatakan tadi menjadi harajaon malim-malim dalam bahasa Malungun ya, menjadi bangsa yang kudus begitu, yang di hadapan Tuhan. Saya pikir dua hal tersebut menjadi konteks dari perikop kita ini. Oke. Apakah ada tambahan dari Pendeta Rolandi mengenai konteks yang terjadi pada saat itu ya? Ya, kembali tentang yang disebutkan oleh Pendeta Adrian tadi, ya memang kita juga harus menyadari tentang bagaimana bangsa ini selama 430 tahun menjadi bangsa yang diperbudak oleh di Mesir bangsa dulu Mesir, ya. iya. Sehingga karakter yang mereka miliki sebagai seorang budak itu yang senantiasa menjadi bagian yang melekat bagi orang Israel, walaupun seperti yang dikatakan oleh Pendeta Adrian, sudah 3 bulan lamanya mereka berada di dalam pertolongan Tuhan, tetapi saat mereka membandingkan satu dengan yang lainnya selama perjalanan, dan juga saat mereka berada di Mesir, dan jiwa pemberontak sebagai budak yang sangat menderita itu menjadi karakter yang khas bagi orang-orang Israel. Itu mungkin juga menjadi latar belakang bagaimana Musa diminta oleh Tuhan, dan Tuhan juga berperan secara ekstra terhadap perjalanan bangsa Israel ini. Mungkin begitu kira-kira, Kak. Ya, jadi Sobat Marsahap Podcast, kita boleh memahami konteks yang terjadi pada saat itu, bahwa mereka bangsa Israel sedang berada dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tentu perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah ya, apalagi harus melibatkan kehendak Tuhan dalam perjalanan itu. Satu poin yang menarik juga yang dikatakan oleh Pendeta Rolandi adalah bahwa karakter yang sudah terbentuk di tanah Mesir itu juga terbawa dalam perjalanan itu, dan itu bisa menyebabkan keadaan bersungut-sungut tadi ya. Mereka mulai bersungut-sungut, meminta makanan, meminta minuman, dan banyak sekali keluhan. Oke, saya rasa itu bisa menjadi menjadi pegangan konteks bagaimana kita beranjak kepada isi dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana menurut Pendeta Rolandi dulu ya tentang teks ini? Boleh diambil poin-poin pentingnya yang akan kita bahas pada saat ini, Pendeta Rolandi? Iya, saya kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, ya saya mulai dari ayatnya yang keempat misalnya, sebagai satu hal yang saya garis bawahi ya terhadap firman ini, disebutkan di sana, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi memang ada pekerjaan Tuhan yang secara kontinu terus-menerus berlaku bagi orang Israel. Bahkan saat mereka masih di tanah Mesir, menjadi bangsa yang melawan bangsa yang besar itu, ternyata bangsa ini ditolong oleh Tuhan. Orang-orang Israel yang tidak punya kekuatan apapun, tidak memiliki strategi perang seperti apapun, mampu untuk melepaskan diri mereka. Sehingga satu catatan yang penting juga bagi kita sebagai latar belakang konteksnya, ternyata bukan mereka yang melepaskan diri mereka dari bangsa Mesir, tetapi disebutkan pada ayatnya yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan, ya, apa yang Tuhan lakukan bagi mereka, sehingga mereka boleh menaklukkan, mengalahkan, dan meninggalkan orang-orang Mesir. Bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan strategi perang, bangsa yang sangat kuat dan sangat kokoh. Tapi perbuatan Tuhan itulah yang membuat mereka akhirnya mampu meninggalkan Mesir dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi perjalanan bersama dengan Tuhan itu menjadi sebuah pengalaman baru bagi bangsa itu, seharusnya sekali lagi untuk melihat tentang ada kehidupan yang baru di dalam kehidupan mereka.
Jadi seharusnya mereka tidak lagi mengalami kehidupan sebagai seorang budak, sebagai seorang pemberontak, sebagai orang yang bersungut-sungut tentang kehidupan yang tidak mereka senangi atau sukai dalam kehidupan mereka. Ada kehidupan yang baru yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Ini seharusnya sekali lagi, seharusnya menjadi sebuah gaya hidup yang baru bagi mereka, ataupun style baru bagi bangsa Israel dalam kehidupannya. Mungkin itu saja dulu. Ya. Artinya memang dari apa yang boleh kita tangkap dari Pendeta Rolandi tadi, mereka itu sudah mengalami sebuah tahapan ya, Ya. dari kehidupan perbudakan menjadi kehidupan yang sudah dibebaskan. Ya, Maka tentu ada yang berbeda ya. ya. Bagaimana gaya kehidupan sebagai seorang budak, lalu bagaimana gaya kehidupan sebagai orang yang sudah Sudah dibebaskan. dimerdekakan, Jadi, ya. kita bisa mendapat poinnya di situ untuk nanti kita bisa landing di topik setia menjalankan firman Tuhan gitu. Ayat 4 tadi ditekankan oleh Pendeta Rolandi bahwa kita tidak bisa melupakan perbuatan Tuhan yang sudah dilihat secara nyata oleh bangsa Israel ya. Ya. Bagaimana mereka ketika ingin keluar dari Mesir bukan mudah. Ada banyak sekali perbuatan Tuhan di situ untuk menyaksikan kuasanya yang besar. Bagaimana dengan Pendeta Adrian melihat teks kita ini? Mana Ya. sebagai poin-poin gitu ya yang perlu kita tekankan. Saya juga sepakat apa yang dikatakan Pendeta Rolandi tadi soal pemeliharaan Tuhan itu Oke. dalam pembebasan Israel dari tanah Mesir. Saya juga melihat ada satu hal yang menarik di ayat 5. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan tadi, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Itu Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Amin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, then you will be my special possession out Ya. of all the nations. Jadi Tuhan memang sudah berdaulat untuk menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang spesial. Nah, kata spesial ini kan merujuk kepada hal yang inklusif, yang kudus, yang khusus, dikhususkan Allah terkait dengan kepantasan bangsa itu berada pada kedaulatan Allah sendiri. Jadi kalau misalnya banyak nih berseliweran pertanyaan, kenapa bangsa Israel begitu? Kenapa harus bangsa Israel? Kenapa sebegitu baiknya Tuhan memelihara bangsa Israel? Ternyata kita dapatkan bahwa Allah sudah sejak pemilihannya, sejak perencanaannya, kalau kita bisa katakan sejak ditetapkannya, bangsa Israel itu sudah masuk dalam rancangan Tuhan sebagai bangsa yang spesial. Sehingga inilah tadi yang kaitannya sama karakter tadi, Allah ingin membenahi ini. Tidak mungkin bangsa yang diperbudak, yang punya karakter yang tidak cukup memenuhi penilaian Allah dengan karakter-karakter mereka tadi itu, maka mereka memerlukan pendidikan dari Tuhan atau edukasi begitu. Makanya dikasih aturan kan? Ya dikasih aturan. Makanya kalau kita lihat ada aturan untuk ibadah, ada Ya, aturan benar. untuk berkeluarga. Jadinya mereka Setelah tuh ini iya, nanti ya, setelah ini. banyak Jadi sekali peraturan. kalau kita baca seterusnya kan, setelah dari peristiwa di Gunung Sinai kan diberikanlah Hukum-hukum gitu ya. hukum yang ke-10 itu kan, yang 1 sampai 10 itu. Di situ kita lihat Allah ingin mengatur mereka sedemikian rupa, membentuk karakter seperti yang dikatakan Pendeta Rolandi. Jadi ini menarik sekali bagi saya bahwa dulu memang Israel secara inklusif dipilih menjadi the special nation. Saya pikir semua orang percaya yang setia, yang bujur mandalan konhatani Tuhan juga Yang ikut baik. menjadi bagian the special nation itu, atau orang-orang Position. yang terpilih itu gitu, orang-orang yang khusus tadi. Yang khusus. Jadi bukan hanya Israelnya saja, apalagi ya. kalau kita kaitkan dengan Israel politis sekarang, tapi ya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan itu, kehendak Tuhan itu juga bisa dikatakan dipilih oleh Allah, Jadi orang yang ditetapkan oleh spesial Allah. ya. Gitu. Iya. Ini menarik ya. Iya. Siapa sih yang nggak mau jadi orang spesial gitu Iya. ya? Jadi bangsa Aku Israel mau. pada saat itu menjadi spesial. Mereka memiliki posisi yang spesial dari bangsa-bangsa lain. Dan itu juga bisa kita lihat ya, dari pada ayat 4 tadi dikatakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali Iya. gitu. Raja Wali itu terbangnya nggak sama ya dengan burung-burung lain. Enggak lah, Ya. Kak. Dia selalu ada di atas, bisa mengalahkan badai begitu ya, sayapnya yang begitu kuat, punya ketajaman mata, kecepatan terbang, dan
memang Raja Wali adalah burung yang spesial juga, dan ada juga beberapa gitu yang disebutkan dalam teks-teks kita ini menandakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang spesial. Ini katanya harta kesayangan, itu tadi poinnya ya. Iya. Special position. Ya, ada lagi kira-kira yang Ya, teringat yang Kak Pendeta Anes tadi katakan Iya. tentang Raja Wali. Iya, benar. Dalam Ulangan 32 ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi secara sepenuhnya Tuhan berkuasa penuh terhadap bangsa Israel. Yeah. Ya, seperti Raja Wali digambarkan menjadi burung yang terus ya melindungi anak-anaknya dan memberikan kenyamanan kepada anak-anaknya. Hal itu yang harusnya semakin memperbaharui gaya hidup karakter daripada orang-orang Israel, atau tadi kata Pendeta Adrian, orang-orang yang spesial, umat pilihan Tuhan. Aku jadi merasa spesial nih. Iya, wajib. Tapi nggak martabak spesial ya. Bukan ya. Nah, ini enaknya kalau kita membahas firman Tuhan itu ya. Selain kita bisa membahas, kita juga diberkati gitu. Amin. Bahwa kita tersadar kita ini adalah orang-orang spesial di mata Tuhan, ya kan? Gimana Pendeta Adrian? Ada lagi yang perlu ditambahkan tentang pembahasan teks ini? Ya, mungkin ada satu lagi singkat saja. Mungkin ketika Tuhan memberikan perintahnya itu, Tuhan juga mengatakan bahwa mereka akan menjadi representasi untuk bangsa lain. Jadi contoh. Iya, jadi artinya nggak sekedar spesial tapi nggak berdampak gitu kan. Tapi dia juga akan menjadi representasi untuk bangsa-bangsa yang lain. Jadi Tuhan sengaja memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, tapi ada tujuannya, ada visi Allah di situ, supaya kemuliaan Allah juga terlihat bisa dari bisa dinyatakan melalui bangsa Israel itu. Jadi nggak sekedar hanya labelnya spesial tapi nggak ada dampaknya kan, sama labelnya aja, hebat kan? gitu ya. Iya, kayak kita kalau isinya misalnya beli ini kan di tempat makanan online gitu, wah sampulnya kayaknya enak, iklannya enak, spesial kan, rupanya marketingnya bagus. Marketingnya bagus, rupanya isinya nggak sesuai isi. Akhirnya bintang 2. Itu tadi mungkin. Karena dikatakan di ayat 6 tadi Kak Pendeta. Jadi di ayat 6 tadi itu dikatakan harajon malim mahanima baku, katanya kan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Berarti ini representasi untuk bangsa-bangsa lain. Luar biasa kan. Tapi menarik ya. Artinya banyak orang yang ingin diperlakukan spesial, tapi tidak semua orang mampu melakukan hal-hal yang spesial gitu. Maksud saya di sini spesial itu bisa memberi rasa gitu ya. Bisa memberi rasa, bisa memberi makna yang berbeda, gaya yang berbeda gitu. Namanya spesial berarti dikhususkan gitu ya. Kadang kan kita mau nerima enaknya aja, tapi kalau ditanya dampak atau wujud ya, manifestasi dari spesial itu apa sih gitu. Mungkin nanti itu bisa kita masuk kepada hahonaan refleksinya itu. Oke, mungkin untuk ini kita tahap pertama syuting tentang sermon, konten baru. Nanti kalau banyak yang nonton kita iniin lagi. Oke. Banyak nggak usah. Saya rasa udah cukup 3 itu tadi sebagai bahan yang perlu kita kembangkan ya, sobat-sobat Masapot, untuk keterangan dari teks tadi, bagaimana kita melihat perbuatan Allah dan mengingat terus perbuatan Allah itu, kemudian pemeliharaannya dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan juga sudah menjadikan kita harta kesayangan yang spesial, dan juga kita harus kita sudah menjadi saksi, harus berdampak begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hahonaan, refleksi. Biasanya kalau mengonai ini Bang Roland ini. Iya. Dia kena tajam langsung gitu ya. Tajam gitu ya. Kena di hati langsung. Aduh. Gimana ini Pendeta Rolandi? Sesuai dengan topik tadi ya kan. Hanya mencoba ya. Kita beranjak dari topik tadi ya, biar menjalankan. landing. Setia menjalankan firman Tuhan. Dari apa yang udah kita kupas tadi ya tentang keterangan teksnya. Seperti yang saya katakan tadi, kembali tentang kata seharusnya. Maka perbuatan-perbuatan Allah itu menjadi sebuah landasan yang kuat bagi mereka ya, untuk menjadi bangsa yang dipilih, tidak hanya diberkati tetapi juga menjadi berkat, kira-kira begitu. Nah, jadi orang yang dipilih oleh Tuhan tidak hanya sebatas mengenal Tuhan lebih baik, tetapi juga harus memperkenalkan Tuhan lebih baik. Hanya saja seperti yang dikatakan oleh Pendeta Adrian tadi,
Saat mereka sudah keluar dari tanah Mesir, saat mereka mengalami pergumulan, bangsa ini belum dengan kokohnya mengenal Tuhannya. Sehingga mereka masih terjebak dengan bersungut-sungut, mereka masih terjebak untuk bertanya dengan kurang yakinnya kepada Musa dan kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca misalnya pada pasal 17 ayat 4 dan ayat 5, ayat 4 dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ini hebat sekali kan? Musa yang sudah pimpin mereka, Musa yang sudah menolong mereka lewat Musa, Tuhan menolong mereka. Mereka akan melempari aku dengan batu. Maaf kata kalau bahasa saya agak sedikit kasar ya. Ini kurang ajar ini, kira-kira begitu ya. Ini kurang ajar ini. Siapa yang kurang ajar? Iya, bangsa itu masa mau dilempari pemimpinnya, ya kan? Udah dibawa gitu Iya. ya, udah dipimpin. Tapi kan kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua itu, bawa jugalah di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ya. Jadi ternyata Tuhan tidak mau membiarkan bangsa itu, nggak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Makanya tadi sekali lagi seharusnya bangsa ini ya kembali seharusnya ya. Maka itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Semakin Allah memperkenalkan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai seorang yang spesial ya, maka kita juga harus memperkenalkan Tuhan kita dengan baiknya juga ya. Jangan akhirnya kita dibuat spesial tapi kita tidak membuat Tuhan begitu spesial dalam kehidupan kita. Atau seperti tema tadi itu kan, berbuat setia, berbuat sesurut dengan firman Tuhan. Semakin kita kenal firman, lakukan firman, hidupi firman, dan beritakan tentang firman Tuhan. Itu saja mungkin dulu. Kak. Terima kasih. Baik. Kak. Oke, yang pertama tadi saya ulangi, saya review kembali. Bagaimana supaya kita setia menjalankan firman Tuhan, kita harus berada pada dasar yang kuat ya. Pada dasar yang kuat gitu, yang benar gitu, yaitu berdasar pada Allah. Dan ada juga satu kalimat tadi yang menurut saya menarik. Kita tidak hanya mengenal Tuhan lebih baik, tapi kita juga harus memperkenalkan Tuhan dengan baik melalui hidup kita, di keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun berada. Oke, lanjut. Oke, kalau saya melihatnya Allah tidak mungkin salah pilih. Jadi misalnya kalau orang melihat nih, Israel kan di mata Tuhan kayak banyak gagalnya gitu kan. Lantas apakah Tuhan salah pilih misalnya? Atau ketika Tuhan pilih Yudas, Yudas masuk ke dalam ke-12 murid Yesus, apakah Yesus salah pilih atau Tuhan salah pilih begitu? Ternyata Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalaupun di dalam pemeliharaan Allah tadi Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah menetapkan bangsa itu terjadi kegagalan, itu atas kebebasan ya, kebebasan bangsa itu yang katakanlah kita dikasih kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bertindak, itu sebenarnya yang menjadikan itu, bukan semata-mata Allah yang salah pilih. Jadi kalaupun nanti kita lihat di perikop-perikop yang sesudahnya, bangsa Israel itu tidak menjalankan perintah itu tadi dengan baik, maka artinya itu bukan salah Allah. Lalu yang kedua, saya berpikir bahwa Allah itu pasti sudah menjamin siapa yang dipilihnya. Jadi kalau sudah dipilih orang Israel, pasti Allah nggak membiarkan. Nah, sama juga dengan kita, kalau kita sudah dikasih tanggung jawab, kita dikasih firman Tuhan, kita pasti dikuatkan untuk menjalankan firman Tuhan itu. Lalu yang ketiga, saya pikir di ayat 8 ini juga penting menjadi hawanaan, bahwa ada komitmen, ada respon. Dikatakan bahwa mereka bersedia melakukan perintah Tuhan itu. Nah, berarti ada komitmen dong. Nah, berarti kalau kita dengar firman Tuhan harus direspon dengan komitmen. Jadi kalau topik kita tadi mengatakan setia menjalankan Tuhan, ini bicara soal komitmen juga. Jadi kalau kamu sudah dipilih jadi anak Tuhan, orang yang spesial tadi, nanti kamu harus setia dong melakukan firman Tuhan itu. Amin. Harus ada harus ada balos, harus ada jawaban, tekad begitu. Harus ada perbuatan juga dari kita, gitu ya.
Itu saya pikir tadi Kak Pendeta untuk haunaannya ya. Ya, tapi ini menarik sih sobat. Ini menarik sobat-sobat Somasa dimanapun berada. Tadi apa kata Pendeta Adrian, bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih gitu ya. Tuhan tidak pernah maksudnya Tuhan tidak pernah salah pilih dalam hidup kita. Tuhan juga tidak pernah gagal dalam hidup kita. Karena itu untuk kita dimanapun berada, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan, walaupun kita sering gagal untuk memahami dan melakukan firman Tuhan, walaupun kita sering gagal untuk selalu berbuat baik dalam keadaan yang tidak baik, walaupun kita sering gagal untuk mengasihi orang lain, tetaplah setia menjalankan firman Tuhan. Karena Tuhan gak pernah gagal untuk bisa melihat bagaimana usaha kita bangkit dari kegagalan ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita juga. Saya ini sering gagal untuk mengampuni suami, gagal untuk bisa berbuat baik sama orang yang kata-kata kita di belakang gitu ya, menceritai kita, yang ngomong-ngomongin kita, gagal untuk ya melakukan firman untuk banyak gagalnya gitu. Tapi kita perlu ingat gitu ya. Gagal move on gitu. Nah, ingat sekarang tetap setia melakukan firman Tuhan. Walaupun banyak gagalnya, pasti Tuhan juga bekerja di situ. Dan tadi Allah juga bagaimana kita bisa merespon sama seperti bangsa Israel tadi, mereka katakan bersedia melakukan. Jadi harapan kita semua melalui pembahasan firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8 ini, kita menerapkan ini dalam kehidupan keberimanan kita. Amin. Saya bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Bersedia melakukan ketetapannya walaupun gak enak kadang ya Bang ya. Wajib lah. Enak gak sih menerima ketetapan Tuhan itu? Enak harus ditelan. Nggak enak ya. Kalau ranger abang mana? Iya nggak apa-apa. Nanti di-cut. Dari belakang. Oke. Jadi enak nggak enak harus tetap dilakukan. Iya. Karena itu yang terbaik untuk kita ya Bang ya. Amin. Ya. Apa yang kita rasa baik belum tentu baik teman-teman. Tapi apa yang sudah tetapkan sudah pasti baik dalam hidup kita. Yang Dan ditetapkan yang oleh terakhir Tuhan. nih, yang terakhir, Tuhan menjamin hidup kita. Ya. Kalau Dia sudah menjamin, ya dalam segala ketidakmampuan kita pasti kita akan dimampukan. AGP marloja-loja, marhoi-hoi gitu ya. Walaupun susah-susah. Sudah ada jaminan teman-teman. Amin. Don't worry, be happy. Kok lari ke situ? Oke, gimana nih pembahasan kita nih? Iya. Udah cukup kayaknya Bang ya. Cukup lah, nggak Nanti panjang-panjang panjang kali kali lebar, Iya. dilewatin orang itu dimatikan nanti YouTube-nya. Iya benar. Yang penting Bagus, sudah cukup lah. sebagai pengantar Sebagai untuk minggu pengantar. ini ya. Membantu teman-teman Membantu yang mau teman-teman. memperdalam keluaran ini kan. Iya. Keluaran 19. Tetaplah Oke. berkarya. Tetap berkarya bagi Tuhan. Amin. Oke. Kami minta untuk Pendeta Andrian untuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hikmat yang Kau berikan kepada kami melalui konten yang baru ini Tuhan, dalam pembahasan Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Kami mencoba untuk melihat apa yang menjadi isi dari teks Keluaran 19 ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan setiap pendengar, khususnya sobat-sobat Masapot yang setia mendengarkan konten ini, sehingga bisa menjadi dampak yang baik dan membangun keimanan kami bersama. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami diskusikan, kami percakapkan, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan sampai jumpa, Sampai di jumpa. pembahasan sermon berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Udah. pulang. Makasih ya Pendeta.